Sekali lagi kami perlu sampaikan, karena rekrutmen calon taruna taruni Akpol ini diproyeksikan akan menjadi pimpinan-pimpinan Polri dalam 25-30 tahun ke depan. Menghadapi tantangan tugas. Oleh karena itu, proses rekrutmen yang sekarang melalui satu jalur, yaitu jalur reguler. Sekali lagi, tidak ada kuota khusus. Tidak ada kuota khusus. Seluruh masyarakat, kami menyampaikan sekali lagi, jangan menanggapi jika ada pihak-pihak lain yang mengiming-imingi peserta anaknya akan diterima dan lulus menjadi taruna-taruni Akpol melalui kuota khusus, terlebih dengan iming-iming bayaran. Jika sudah terlanjur bayar, silakan laporkan. Kita akan lakukan proses. Jika melibatkan personil, ada di Propam yang akan melakukan proses penegakan disiplin kode etik. Jika melibatkan orang sipil, pihak lain akan dilakukan proses penegakan hukum. Ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Harapan kami seluruh masyarakat bisa mendukung proses rekrutmen terpadu secara khusus, yaitu taruna-taruni Akpol. Ini adalah investasi SDM Polri yang akan mengawal pelaksanaan fungsi, peran, dan tugas pokok Polri melayani masyarakat. Sementara ini yang bisa kami sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Tuhan memberkati. Saya persilakan jika ada pertanyaan dari rekan-rekan jurnalis. Soal ini aja, Silakan. saya ngomong Pak dari Tempo. Kemarin di DPR Pak Kalen dilakukan bicara soal pendidikan di Akpol terlalu militeristis. Kata beliau menjadi salah satu berbagai masalah di bahasan kepolisian. Apakah dalam rekrutmen kali ini atau pada tahun ajaran baru ini sudah ada evaluasi tentang soal pendidikan militeristis yang akan dilakukan? Terkait dengan kurikulum pendidikan di lembaga pendidikan kepolisian, termasuk di Akademi Kepolisian, selalu dilakukan analisa dan evaluasi dengan harapan bisa mengikuti setiap dinamika tantangan tugas saat ini dan ke depan. Tentunya nilai-nilai disiplin, penghormatan hierarki,
itu menjadi bagian daripada pendidikan dan pengajaran serta pelatihan di lembaga-lembaga pendidikan pembentukan, di mana ada aspek kepribadian yang kemudian dinilai. Disiplin, hierarki, tidak selamanya hal ini adalah militer. Evaluasi terkait sikap perilaku yang memberi tambahan nilai-nilai kepribadian, dalam hal ini budaya-budaya kekerasan hubungan senior terhadap junior, sudah lama diminimalisir, bahkan dieliminir. Kultur budaya polisi sipil ini yang sudah ditanamkan sejak proses reformasi, antara lain bagaimana menumbuhkan dalam pendidikan pembentukan taruna, taruni, calon siswa bisa memahami dan menghargai terkait dengan hak asasi manusia dalam pelaksanaan pemolisian nanti. Memiliki kemampuan komunikasi, menghargai masyarakat dalam pelaksanaan tugas pelayanan, artinya mengedepankan dialog secara humanis, memahami dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam berbagai pendidikan, pelajaran yang menyangkut aspek-aspek bidang hukum. Secara singkat, kultur budaya polisi sipil inilah yang kemudian ditanamkan, bukan sekarang, sejak reformasi di 98 ketika polisi dipisahkan, peran antara kawan-kawan TNI dan polisi. Saat ini itu sedang diperkuat. Saya pikir ini yang bisa saya jelaskan. Baik, Mas Irwan. Baik, ada lagi pertanyaan? Izin Pak, saya Brenda dari Agus TV. Izin tanya yang soal laporan Yusuf Kala kemarin Pak. Ini sudah, nggak izin tanya konteks lainnya Pak ya. Itu progresnya seperti apa, sama yang kedua terkait Andre bandar narkoba itu Pak yang ditangkap tadi malam, nih progresnya barang buktinya disita apa aja? Ya baik, terima kasih Mbak. Pertanyaannya nanti kita akan jawab ya. Tidak dalam konteks sekarang ya. Ini. Baik. Cukup ya? Baik, sekali lagi terima kasih rekan-rekan atas kehadirannya. Selamat beraktivitas. Mari kita dukung berbagai upaya pemerintahan Polri untuk mewujudkan Indonesia maju, menyongsong Indonesia Emas 2045. Sekian, terima kasih. Izin Jenderal. Nanti ada sesi Mbak. Oke, siap Pak. Ini jam 2. Iya Pak, siap.